잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diona Istanti Rafael Putri dengan NIM 124041010012. Saya dari kelas 2A Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Sugeng Widodo selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil dari studi literatur review saya dengan judul Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran Matematika, Dampak dan Tantangan. Baik, langsung saja ke bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Di latar belakang penelitian studi literatur review saya, ini berangkat dari kenyataan bahwa teknologi digital telah mengubah wajah pendidikan termasuk dalam pembelajaran matematika. Penggunaan teknologi seperti GeoGebra, PET, LMS, dan aplikasi evaluatif telah banyak digunakan untuk membantu visualisasi konsep matematika dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun, di sisi lain, pemanfaatan teknologi ini juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan guru terhadap teknologi terkini, serta belum meratanya akses teknologi di berbagai wilayah. Maka dari itu, saya sudah merumuskan 3 rumusan masalah yang saya angkat di jurnal saya pada kali ini, yaitu bagaimana sih dampak penggunaan teknologi pendidikan dalam pembelajaran matematika, lalu apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi pendidikan, bagaimana peran guru dan siswa dalam menyikapi integrasi teknologi dalam pembelajaran matematika. Yang nantinya jawaban dari rumusan masalah ini akan menjadi tujuan dari penelitian ini. Dan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa konsep teori. Yang pertama itu teori konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky. Lalu kedua itu teori dari Mayer, dan yang ketiga itu teori dari Davis. Selanjutnya, pada bagian metode, pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur review. Dan saya memilih 5 artikel jurnal nasional yang memiliki kriteria seperti artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 untuk memastikan keterbaruan isu. Yang kedua itu, jurnal harus bersifat open access dan berasal dari sumber yang terpercaya seperti Google Scholar dan ResearchGate. Lalu yang ketiga, artikel memuat topik yang secara langsung berkaitan dengan penggunaan teknologi pendidikan dalam pembelajaran matematika, dan artikel ditulis dalam bahasa Indonesia agar interpretasi data tetap konsisten. Lalu, untuk prosedur analisis yang saya gunakan di penelitian ini, yang pertama yaitu tahap diidentifikasi literatur. Identifikasi literatur ini yaitu pencarian artikel dengan menggunakan Google Scholar dan ResearchGate, yaitu menggunakan beberapa kata kunci yang sesuai dengan topik saya. Selanjutnya di tahap kedua saya melakukan ekstraksi data, yaitu mengekstrak atau mengambil data berupa judul dari artikelnya, jenis teknologi yang digunakan, jenjang pendidikan yang diuji dalam penelitian tersebut, dampak dari penggunaan teknologi dalam penelitian tersebut, dan tantangannya. Selanjutnya, saya melakukan analisis tematik, yaitu untuk mengelompokkan temuan menjadi 3 kategori utama, yaitu dampak, tantangan, dan rekomendasi. Selanjutnya, untuk di bagian hasil,
saya menyajikan datanya berupa tabel yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu nomor, lalu, judul artikelnya, jenis teknologi yang digunakan, jenjang pendidikan, dampak positif, dan tantangannya. Di sini, saya sudah merangkumnya menjadi satu tabel dan untuk pembahasan itu dari hasil review yang 5 jurnal yang sudah ada di tabel, itu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi secara umum memang memberikan dampak positif yang konsisten, seperti meningkatkan hasil belajar, meningkatkan literasi matematika siswa, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dan juga, meningkatkan pemahaman konsep abstrak. Hal ini sejalan dengan teori multimedia oleh Mayer dan teori konstruktivisme dari Vygotsky dan Piaget, bahwa teknologi ini mendukung pembelajaran aktif dan visual. Namun tantangan juga muncul, eee, di dalam penelitian ini, yaitu bagaimana infrastruktur itu belum memadai, kompetensi digital guru yang rendah, dan akses teknologi yang tidak merata menjadi penghambat utama di, Indonesia ini. Hal ini didukung oleh teknologi acceptance model atau TAM yang menekankan bahwa penerimaan teknologi ini dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat penggunaannya. Lalu di bagian pembahasan saya membahas tentang, bagaimana jawaban dari rumusan masalah dan apakah hipotesisnya itu diterima dan, jadi di bagian pendahuluan itu saya ada hipotesis bahwa, teknologi ini berkontribusi aktif dan, mendukung penuh terhadap peningkatan hasil belajar, seperti itu. Dan, di pembahasan ini saya mengklaim bahwa hipotesis yang ada di pendahuluan itu terbukti. Hipotesisnya mendukung bahwa teknologi memang berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar, namun keefektifannya itu tergantung pada kesiapan seluruh elemen pendidikan, baik itu dari gurunya ataupun dari siswanya. Selanjutnya untuk jawaban dari rumusan masalahnya itu sendiri, yaitu, bagian yang pertama, bagaimana dampak penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika? Jawabannya itu terbukti berdampak positif. Yang kedua, bagaimana tantangan implementasi, bagaimana apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya, yaitu, tantangan implementasi itu masih signifikan gitu, masih ada. Dan yang ketiga, bagaimana peran guru dan siswa dalam proses tersebut. Jadi peran guru dan siswa dalam proses ini, yaitu siswa masih perlu dibimbing oleh guru yang berperan penting sebagai fasilitator dan pengarah agar mampu belajar secara mandiri dan kritis dengan dukungan teknologi, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di bagian simpulan, dari hasil pembahasan, penelitian ini disimpulkan bahwa teknologi memiliki potensi yang besar dalam pembelajaran dan peningkatan literasi matematika. Namun, implementasinya juga masih menghadapi berbagai kendala. Implikasinya perlu ada pelatihan guru, kurikulum yang adaptif, serta pemenuhan infrastruktur dan akses yang merata agar penerapan teknologi ini benar-benar efektif dan berkelanjutan, serta bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat kota, tetapi juga menyeluruh di seluruh, eee, wilayah, baik itu di pelosok atau di desa-desa yang tertinggal, seperti itu. Selanjutnya untuk di research gap dari 5 jurnal yang sudah direview itu cenderung membahas hanya satu sisi saja, baik satu jurnal hanya membahas tentang dampaknya saja atau tentang tantangannya saja. Tetapi di penelitian saya ini, saya mencoba untuk membahas baik itu dari dampaknya dan tantangannya, seperti itu. Nah, selanjutnya novelty atau kebaharuan
dari penelitian saya yang ini itu ada analisis sistematis terhadap literatur nasional yang terkini, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, adanya kajian yang menggabungkan antara dampak dan tantangan secara bersamaan, lalu diperkuat juga dengan landasan teori yang komprehensif dan interdisipliner, juga memberikan implikasi praktis bagi kebijakan, eee, strategi pembelajaran dan pengembangan untuk skill gurunya. Dan, selanjutnya yaitu daftar pustaka. Saya menggunakan 12 daftar pustaka yang saya ambil dan, dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mensitasi di Mendeley. Yang pertama-tama, di sini saya share screen. Baik, di sini mari kita buka Mendeley dan di sini saya sudah memiliki 3 kutipan yang saya kutip dari 3 jurnal yang berbeda. Yang pertama-tama kita buka Mendeley for Desktop, lalu kita add references, pilih yang import files, karena di sini saya sudah mempunyai PDF dari jurnal yang saya ingin kutip. Selanjutnya, di sini kita pilih jurnalnya, sama yang ini, lalu nanti akan di-upload filenya, kita tunggu. Nah, sini sudah ada. Lalu selanjutnya kita upload lagi yang lain juga. Tunggu lagi yang ketiga itu yang ini. Selanjutnya jika sudah, kita bisa buka, kita klik satu-satu referensinya. Nah, di sini itu masih ada yang belum disempurnakan, sehingga kita perlu menyempurnakan informasi dari artikel ini. Karena kalau kita buka artikelnya sebenarnya di sini itu sudah tertera tahun berapa sih artikel ini diterbitkan, namun informasi tersebut memang suka tidak terdeteksi oleh Mendeley, sehingga kita perlu menambahkannya secara manual. Jadi kita bisa lihat ya, tahunnya itu 2024, kita bisa tambahkan di sini. Kalau sudah, kita bisa keluar saja. Sini sudah ditambahkan informasinya, kita cek. Di sini udah ada year-nya berapa, judulnya apa, dan autornya itu siapa. Selanjutnya kita beralih ke Microsoft Word. Nah, yang pertama-tama itu pastikan sudah ada paragraf atau kalimat apa yang ingin kita kutip dan ingin kita sitasi. Yang kedua itu pastikan di Microsoft Word kita itu ada Mendeley site yang bisa nyambung ke si Microsoft Word-nya ini. Kita klik di sini, ada di menu reference, kita klik Mendeley site. Nah, di sini sudah ada jurnal-jurnal yang tadi kita sudah tambahkan ke library. Selanjutnya kita langsung saja sitasi. Di sini kita klik insert citation sesuai dengan jurnal yang kita kutip. Nah, selanjutnya yang kedua itu yang ini. Kita kutip dari yang ini. Selanjutnya yang ketiga itu kita kutip dari jurnal yang ini. Nah, setelah kita kutip semuanya, di sini sudah ada citasinya. Selanjutnya kita bisa bikin bibliografi atau daftar pustakanya dengan cara mengklik 3 titik yang ada di sebelah sini, lalu kita klik insert bibliografi. Nah, ini artinya daftar pustaka kita akan di-insert di kursor yang kita klik tadi. Tadi saya klik di sebelah sini, maka nanti si daftar pustakanya akan ada di sebelah sini. Kita continue. Ini akan otomatis ya
eee, kita lihat citation settings kita sudah apa style dan bahasanya sudah bahasa Indonesia, maka ini akan otomatis, si daftar pustakanya juga apa style dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini juga sudah otomatis diurutkan sesuai dengan abjadnya. Demikian presentasinya yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga studi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pembelajaran matematika dan literasi matematika di era digital ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada beberapa kesalahan dalam presentasi saya pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나요 우리 모두 슬퍼 말아요 다음이 더 기대되는 Going 17 우리들의 행복한 이야기